Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun ajaran 2019 dan 2020. Banyak hal yang telah kita lewati dalam tahun ajaran ini. Walaupun beberapa bulan belakangan kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kita tetap bersyukur kita masih dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Sekarang mari kita arahkan hati dan pikiran kita siapkan hati kita karena kita akan menghadap hadirat-Nya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita ada sampai saat ini, itu semua hanya karena kasih setia dan kebaikan Tuhan. Sekarang mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kami mohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal hingga akhir, dan biarlah ibadah ini dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dan rancangannya selalu yang terbaik. Kasih-Nya sanggup mengubahkan kita, menyentuh hati kita, dan menjadikan kita serupa dengan-Nya. So
Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus, agar setiap kali firman Tuhan dikumandangkan, setiap kali itu juga kita diubahkan hati kita, pikiran kita, dan juga perilaku kita. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, yang senantiasa mengasihi kami bersyukur ketika kami senantiasa mendapati kehadiran Tuhan dalam semua proses yang kami jalani. Kami bersyukur ya Allah, karena kemurahan-Mu kami diberikan kehidupan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur karena rencana dan rancangan-Mu yang tidak pernah gagal, yang menolong kami untuk terus tetap percaya pada kehendak Tuhan saja. Ya Allah, saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengubah hidup kami. Kiranya firman-Mu meneguhkan kami, mengingatkan kami, namun juga sekaligus menegur dan menghibur kami. Bersamalah dengan kami, berbicaralah, sebab kami sungguh siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. LAI memberikan judul perikop Iman Mengalahkan Dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam hidup sehari-hari kita. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap dalam keadaan beriman kepada Tuhan. Nah, dalam ibadah penutupan semester genap kali ini, saya memberikan judul tema yaitu Pendaki Kehidupan. Untuk memulai renungan hari ini, saya mengawali dengan sebuah tagar yang seringkali kita sudah lihat dan seringkali kita juga sudah dengar. Tagar Indonesia Terserah. Tagar ini mau mengutarakan apa sih? Mau mengutarakan yang pertama tentang kekecewaan banyak pihak karena masyarakat Indonesia yang masih saja ada begitu banyak yang bandel, yang tidak memenuhi protokol-protokol kesehatan. Yang kedua, tagar ini juga mau mengingatkan tentang kemarahan banyak pihak. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa usahanya tidak dihargai. Sudah anggap pakai masker, pakai APD lengkap, panasnya bukan main, mengorbankan diri tidak bertemu dengan keluarga. Tapi masyarakat di luar sana rasanya tidak menghargai itu semua, cenderung cuek. Oleh karena itu tagar Indonesia Terserah ini muncul. Nah, sekarang saya mau ganti kata Indonesia dengan kata kamu. Jadinya apa? Kamu terserah. Anak-anak pernah nggak bapak ibu guru kamu, orang tua kamu, atau pendeta kamu juga mengatakan ini kepadamu? Kamu terserah. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana biasanya diungkapkan begini, terserah kamu deh, mau jadi apa terserah kamu, mau tidak berhasil terserah kamu. Anak-anak hati-hati ya, kalau kalimat ini sudah muncul, ini menjadi sebuah pertanda bahwa
ada sebuah kekecewaan yang ada dalam hati mereka. Kenapa? Karena kita dibilangi berkali-kali gak nurut. Atau ketika orang tua kita minta tolong untuk mengerjakan sesuatu, kita tidak segera mengerjakan. Oleh karena itu, mungkin mereka marah, mungkin mereka kecewa, dan akhirnya mereka mengatakan, ya udah, kamu terserah kamu deh. Anak-anak, inilah yang membuat kita tidak mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Kenapa? Karena ketidaktekunan kita, karena mentalitas kita. Ketika kita menghadapi soal-soal yang baru atau studi kasus yang baru, belum apa-apa kita udah bilang gak bisa. Atau dengan begitu banyak alasan kita mengatakan nanti aja ngerjainnya. Teman-teman, apakah ini yang selama ini kita lakukan? Saya berharap kita tidak melakukan ini lagi. Saya berharap kita mampu mengubah kehidupan kita, baik dari dalam hati kita, pikiran kita, ataupun juga perilaku kita. Mari diubah, sebab ketika ini tidak diubah, kita tidak mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Oleh karena itu, apa yang diperlukan supaya kita mengalami keberhasilan, supaya kita bisa menjadi pendaki yang sukses? Yang pertama, persoalan mentalitas. Tentu saja persoalan mentalitas ini menjadi pergumulan banyak orang, termasuk anak-anak muda seusia kalian. Kita maunya cepat, kita maunya instan, kita maunya langsung sukses. Tidak bisa. Semuanya harus berproses. Nah, ada 3 tipe pendaki yang mungkin kita juga sudah tahu. Yang pertama adalah tipe quitter. Tipe quitter adalah orang yang belum apa-apa, belum mendaki gunung, pikirannya udah negatif. Udah mendaftarkan begitu banyak hambatan yang akan dialami. Nanti saya tidak cukup perbekalan saya, nanti saya nggak kuat, nanti saya lemes. Belum apa-apa. Sudah kalah sebelum bertanding. Tidak pernah mau mencoba. Tidak pernah mau melangkah, sebab pikirannya sudah negatif. Nah, dalam aplikasi keseharian kalian, apakah kalian juga tipe quitter ini? Misalnya, matematika, fisika, kimia. Kalau disingkat jadi apa? Jadi mafia, serem ya, mafia. Mungkin bidang studi ini adalah sesuatu yang sulit buat kebanyakan orang. Belum apa-apa, kita udah bilang gak bisa deh. Belum berjuang, belum les, belum ini dan itu, kita udah bilang udah deh gak usah. Gak bisa ya gak bisa. Ini tipe quitter. Tipe yang kedua adalah tipe campers. Apa sih tipe yang kedua ini? Tipe yang kedua mau mengatakan bahwa sebetulnya ia mempunyai start atau awal yang baik. Ketika dia berusaha, oh ya udah deh, saya mau coba untuk mendaki gunung itu. Saya coba. Bagus kan di awal, berani mencoba. Sebuah modal yang cukup baik, berani mencoba. Tapi ketika ketemu tantangan, hambatan, resiko di tengah jalan, dengan cepat juga dia mengatakan, enggak deh, udah gak usah, cukup, saya gak mau lagi. Siapa di antara kalian yang punya tipe yang kedua ini? Hati-hati ya, yang namanya rintangan, tantangan, hambatan selalu ada. Tapi kalau kita tidak berupaya untuk berjuang menembus rintangan itu, kita tidak akan sampai ke puncak, bukan? Tipe yang ketiga adalah tipe climbers. Seperti apa tipe ini? Tipe ini adalah seorang pendaki yang ia tahu bahwa kesulitan itu akan ada. Dan bahkan ketika ia mendaki, ia tahu rintangan itu harus dihadapi. Tapi dia tidak menyerah seperti tipe kedua. Ia akan terus melanjutkan pendakian itu. Kenapa? Karena dia punya motivasi yang kuat. Dia punya kebaikan dalam hatinya. Dia punya pikiran yang positif. Dia akan selalu berpikir
Di puncak sana ada sesuatu yang indah yang akan saya dapatkan. Oleh karena itu saya akan berjuang, saya tidak pernah menyerah. Ini tipe climbers. Anak-anak, tipe yang manakah kalian? Saya berharap bahwa ketika kita masih menempuh studi, ketika nanti kita juga akan bekerja, menafkahi kehidupan kita, punyalah mentalitas climbers. Mentalitas yang kuat, mentalitas yang pantang menyerah. Sebab ini modal dalam kehidupan kita. Yang kedua, hari ini kita diingatkan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Ternyata bukan cuma soal faktor mentalitas yang menentukan, tapi juga unsur spiritualitas, yaitu bagaimana kita memiliki iman yang kuat terhadap Allah. Beriman kepada Allah berarti percaya bahwa cuma satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Saya nggak ada lawan, tidak ada yang lain. Beriman kepada Tuhan berarti senantiasa mengusahakan yang terbaik dari setiap apapun yang masih kita bisa kerjakan. Beriman kepada Tuhan artinya berserah, tetapi bukan menyerah. Berserah yaitu tetap berjuang melakukan bagian kita. Apa yang dikatakan oleh 1 Yohanes 5 ayat yang kelima. Perikop yang kita baca mengatakan iman mengalahkan dunia. Dan dalam ayatnya yang kelima dikatakan, siapakah yang akan mengalahkan dunia? Yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan, yaitu anak-anak Allah. Anak-anakku sekalian, siapa yang akan mengalahkan lawan-lawan kita? Siapakah yang akan mengalahkan kejahatan-kejahatan di sekitar kita? Hanya Tuhan saja. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat kembali tujuan awal ketika kamu memutuskan untuk bersekolah. Bukankah kita mempunyai tujuan, mempunyai sebuah motivasi yang kuat bahwa melalui lembaga pendidikan penabur kita diminta, kita ingin supaya menjadi anak-anak yang berhasil. Ingat lagi, milikilah motivasi yang kuat dan juga iman yang kuat. Jangan seperti termometer yang dipengaruhi oleh lingkungan, tapi jadilah seperti termostat yang mempengaruhi lingkungan. Ini juga yang diharapkan dari setiap kita. Kehadiran kita membawa pengaruh yang kuat bagi dunia ini. Bukan kita yang dipengaruhi oleh dunia. Iman mengalahkan dunia. Seorang penginjil bernama David Taylor mengatakan, terlalu pagi untuk menyerah. Bertahanlah dalam kondisi apapun. Bertahanlah, namun bukan sekedar bertahan. Bertahanlah dan carilah jalan keluar. Pasti di situ kau akan menemukan jalan keluar ketika berhadapan dengan kesulitan-kesulitan hidup. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semester genap ini berakhir. Tapi bukan pertandingan itu berakhir. Pertandingan akan tetap dan terus kita jalani dengan mentalitas yang kuat, dengan iman yang kuat. So, this is not the end, but the beginning. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi sepanjang tahun ajaran ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menuntun langkah kami dari awal hingga akhir tahun ajaran ini, sehingga kami dapat mengikuti setiap kegiatan pembelajaran yang diadakan sekolah kami dengan baik. Terima kasih juga ya Bapa, kalau sampai saat ini kami masih dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara online walaupun kondisi kurang mendukung. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hasil pembelajaran kami selama 1 tahun ini ke dalam tangan-Mu. Apapun hasil yang kami peroleh, bimbingilah kami Tuhan, agar terus bijaksana dan bertanggung jawab dalam menyikapi nilai kami. Tuhan, kami juga berdoa agar nilai yang kami peroleh dapat menjadi refleksi bagi kami untuk lebih giat belajar dan meningkatkan nilai-nilai kami di masa yang akan datang.
Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, kami juga ingin berdoa Bapa untuk kondisi kesehatan kami di tengah pandemi COVID-19 ini Bapa. Bapa, kami percaya bahwa hanya di dalam nama-Mu saja Bapa terjadi penyertaan, dan hanya di dalam nama-Mu saja Bapa terjadi pemulihan. Bapa, Engkau sertai kami selalu Bapa, bukan hanya kami saja, melainkan juga orang di sekitar kami yang kami kasihi Bapa, agar kami semua terlepas dari jeratan penyakit COVID-19 ini Bapa. Bapa, kami juga ingin memohon untuk bukan hanya untuk diri kita sendiri, keluarga kami, ataupun keluarga besar Semak 3, melainkan kami ingin memohon untuk bangsa dan negara kami Bapa. Bapa, pulihkanlah kembali bangsa ini Bapa, agar kami semua dapat kembali melakukan aktivitas kami dengan normal kembali Bapa. Bapa, kami panjatkan doa ini Bapa, doa yang jauh dari kata sempurna ini, doa yang ditutup dengan nama-Mu yang kudus Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Pendeta VB dari GKI Gunung Sahari yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Kiranya pelayanan Ibu dapat dipakai Tuhan lebih lagi, dan biarlah firman pada hari ini dapat menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarnya. Untuk merespon firman pada hari ini, mari kita angkat satu pujian dari NKB 201 di Jalan Hidupku. Anak-anak kita diutus untuk menjadi pendaki-pendaki yang sukses, yang menuju puncak, bahkan sampai ke puncak dengan gemilang karena pertolongan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ibadah pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada setiap pelayan Tuhan yang telah melayani dan mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua yang telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati.